Hai kalian para wibu-wibu nolep, selamat datang di channel pemburu anime. Di video kali ini, Mimin akan membahas tentang siapakah yang menang jika All-Star Kaido dan Komandan Manis Big Mom baku hantam. Tapi sebelum itu, mari nakama semua untuk tekan tombol subscribe. Karena jika Mimin lihat, banyak yang nonton tapi lupa menekan tombol subscribe. Jadi, bisa kalian luangkan sedikit waktu kalian untuk menekan tombol merah yang ada di bawah video ini. Jika sudah, langsung saja putar intronya, bos. All-Star Kaido dan Komandan Manis Big Mom. Ya, mereka adalah orang yang terpilih menjadi kekuatan besar dalam kelompok bajak lautnya. Hampir semua Yonko mempunyai pasukan dan armada yang sangat besar. Lain halnya dengan Shanks yang hanya mempunyai anggota dengan kekuatan yang sama rata. Kita berfokus membahas pasukan terkuat Kaido dan Big Mom dulu. Kita mulai dari Kaido. Dia memiliki King, Queen, dan juga Jack. Dari namanya saja, kalian sudah pasti bisa menebaknya. Ya, Kaido mengambil nama referensi itu dari permainan kartu. Kalau tidak salah, nama permainan kartu tersebut adalah kartu Joker. Mimin agak lupa namanya. Jika kalian tahu, bisa kalian komen di bawah video ini. Selanjutnya Big Mom. Dia memiliki Katakuri, Cracker, dan juga Smoothie. Mereka bertiga adalah anak kandung dari Big Mom. Jika kalian tahu, Big Mom dulunya adalah seorang fuckgirl. Fuckgirl ya. Dia sangat sering berganti suami. Bayangan aja, Big Mom telah mempunyai puluhan anak. Dan setiap bapak dari anaknya, semua Big Mom buang seperti sebuah sampah. Karena Big Mom selalu bermimpi dia ingin mempunyai pasukan dan berbagai macam ras. Hanya satu ras saja yang tidak bisa Big Mom dapatkan. Dari kata-kata Big Mom, jika dia bisa menjalin hubungan dengan ras itu, Big Mom sangat yakin dia bisa menjadi raja bajak laut hingga menguasai dunia. Ras yang dimaksud Big Mom itu adalah ras raksasa. Di sini Mimin akan mencoba untuk menganalisa dari setiap kubu. Kita mulai dari Komandan Manis dulu. Dulunya mereka mengatakan bahwa Komandan Manis seharusnya ada 4 orang. Tetapi satunya dikalahkan dan dikeluarkan dari salah satu Komandan Manis. Jika dihitung, harga dari para Komandan Manis sebesar 3,362 juta berry. Itu adalah angka yang fantastis. Harga buronan juga bisa mencerminkan seberapa berbahayakah mereka. Kebanyakan banyak yang mempunyai bounty tinggi tetapi hanya mempunyai kekuatan yang pas-pasan saja. Lain halnya dengan mereka bertiga. Mereka bertiga adalah anggota terkuat dari salah satu Yonko. Ya, Yonko. Sudah jelas bukan dari sifat mengerikan mereka saja, tetapi kekuatan yang sangat overpower. Jika dilihat dari masing-masing individu, mereka semua adalah pengguna buah iblis bertipe Paramecia. Kita bahas dari anggota terkuat, yaitu Katakuri. Katakuri adalah anak kedua sekaligus anak yang paling kuat di bajak laut Big Mom. Dia memakan buah iblis Mochi Mochi no Mi yang memungkinkannya berubah dan mengendalikan mochi. Kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Saat dia bertarung dengan Luffy hampir saja kalah dari Katakuri. Untung saja, karena sifat pantang menyerah Luffy, Katakuri akhirnya kalah dari kapten kita ini. Sebenarnya, kemampuannya lebih menonjol di Kenbun Shokuhake yang sudah berada di level tinggi. Sampai-sampai dia mampu melihat sekilas masa depan. Ya, masa depan. Bukan masa depan kalian yang sangat suram. Selanjutnya Cracker. Mimin kurang tahu siapa yang lebih kuat antara Smoothie dan Cracker. Tapi Mimin akan memasukkan Cracker ke urutan kedua karena kemampuannya yang sangat merepotkan. Cracker adalah pengguna buah iblis Bisu Bisu no Mi
yang memungkinkannya menciptakan biskuit. Walaupun cuma biskuit, kekuatan ini mampu bertahan sangat lama saat melawan Luffy di mode Gear 4. Biskuit buatannya itu rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Ya, sangat keras seperti besi. Tapi kelemahan terbesar dari buah iblis bisu-bisu Nomi adalah air. Ya, dimana itu membuat biskuit buatannya itu menjadi lembek dan bisa dimakan oleh orang. Saat pertarungan itu, Luffy memakan hampir semua biskuit yang Cracker ciptakan. Sampai-sampai Luffy menjadi balon tanpa meniup badannya itu. Sekali lagi, mengapa Mimin beri dia ke posisi kedua? Ya, karena cara membuat biskuitnya itu. Dia bisa menciptakan pasukan biskuit yang sangat kuat itu hanya dengan menepuk tangannya. Mimin gak kebayang, hanya dengan menyanyi po ame-ame belalang kupu-kupu. Dia bisa membuat hampir belasan pasukan biskuit. Yang penting, kekuatannya anjing banget. Selanjutnya Smoothie. Dia adalah pengguna buah iblis Shibu Nomi yang memungkinkannya mengambil cairan dari benda mati dan makhluk hidup. Kemampuannya itu bisa membuat orang terkena dehidrasi. Karena saat dia meremas seseorang, orang itu akan langsung mengeluarkan semua cairan di dalam tubuhnya itu. Kemampuannya sangat berguna untuk menyembuhkan orang yang terkena racun. Karena bukan cairan saja yang Smoothie bisa peras, melainkan racun pun bisa ikut keluar saat Smoothie menggunakan kemampuan buah iblisnya itu. Saat dia mengambil cairan dari orang, bentuk fisiknya akan berubah menjadi tambah besar. Bisa dibilang, saat dia mendapatkan cairan, kekuatannya akan bertambah hingga menjadi sangat kuat. Jika dia cuci pakaian, Smoothie tidak perlu menjemur pakaiannya itu, karena dengan memerasnya saja, bajunya langsung kering ya kan? Dan kita lanjut ke kubu All-Star Kaido. Kepala dari seluruh anggota All-Star adalah 3,820 juta berry. Walaupun punya King belum diketahui, bounty-nya sudah pasti lebih tinggi dari Jack dan juga Queen. Mimin memperkirakan bounty-nya sebesar 1,500 juta berry. Ya, seperti Luffy yang sekarang. Ingat, ini hanya prediksi. Sekarang, mari kita bahas per anggota. Yang pertama King. Masih sangat sedikit kekuatan yang pernah ditunjukkan. Tapi yang pasti, dia adalah pemakan buah iblis Ryu Nomi model Pteranodon. Kemampuannya sangat langka, karena buah iblis ini termasuk dari 5 buah iblis zone yang bisa terbang. Saat King berubah menjadi Pteranodon, dia mampu menendang mundur kapal besar Big Mom. Yang sudah pasti, kapal itu sangat berat. Dia juga pernah diperlihatkan saat melawan Sanji. Itu sekitaran chapter 980-an. Di situ, Sanji pun sedikit kewalahan saat berhadapan dengan King. Dia sangat cocok untuk disebut sebagai tangan kanan Kaido. Selanjutnya Queen. Dia menggunakan buah iblis Ryu Nomi model Brachiosaurus. Brachiosaurus. Ya, itulah. Kemampuannya ini juga sangat merepotkan. Kalau kalian mengatakan, Mimin, kan saat di penjara Udon, dia kena smackdown dari Big Mom dan langsung tepar. Jika kalian membandingkan dengan Big Mom, itu sama saja dengan membandingkan singa dan kucing. Big Mom adalah seorang Yonko yang sudah pasti levelnya sangat berbeda dengan Queen. Saat Queen di mode Brachiosaurus dengan leher panjangnya itu, dia bisa menjadikannya sebagai senjata yang mematikan. Kemampuannya baru sedikit yang diperlihatkan, tetapi menurut Mimin, dia juga sangat kuat. Dengan dibuktikannya dia bisa menjadi salah satu All-Star Kaido. Yang terakhir, Jack. Dia adalah pemakan buah iblis Zozo Nomi model mamut. Ya, bukan mama muda ya. Kemampuannya ini bisa membuat serangan Jack menjadi lebih kuat. Kita bisa melihat saat dia bertarung saat di Pulau Zou. Dia mampu menyeimbangi Inuarashi dan Nekomamushi.
yang berganti-ganti setiap siang dan malam. Walaupun saat di chapter 991 kita diperlihatkan Jack kalah dari si anjing dan si kucing, itu juga sangat berbeda dari pertarungan Jack saat di Pulau Zoo. Karena saat di Pulau Zoo, si anjing dan si kucing selalu bergantian dan tidak melawannya bersama-sama. Tetapi saat di Onigashima, mereka berdua sudah menyatukan kekuatannya. Apalagi mereka yang berada di mode sulong. Kaido saja mengakui bahwa kedua raja itu sangat-sangat kuat. Jadi sangat berbeda dengan Jack. Jadi Kaido memakluminya. Dari informasi yang Mimin berikan, sepertinya ini adalah pertarungan pengguna buah iblis paramesia melawan buah iblis Swan kuno. Apakah kalian sudah mendapatkan bayangan siapa yang lebih kuat? Dari Mimin pribadi, Mimin lebih memihak kepada Komandan Manis Big Mom. Ingat, ini adalah pilihan dan teori Mimin pribadi. Jadi, terserah kalian mau berpihak kepada siapa. Mengapa Mimin memilih Komandan Manis? Yang pertama, karena mereka menggunakan buah iblis yang berbagai macam. Dari All-Star, mereka sepertinya hanya berfokus kepada kekuatan fisik, karena kekuatan mereka adalah buah iblis Zoan. Sedangkan para Komandan Manis, mereka menggunakan kekuatan yang memakai kreativitas. Saat King yang hanya bisa berubah menjadi Pteranodon, Katakuri mampu membuat sesuatu yang bisa menghentikan King. Dan Queen melawan Tracker dengan gampang membuat pasukan biskuitnya untuk mengeroyok Queen. Dan Jack melawan Smoothie, dia bisa saja membuat dirinya sama kuat dengan Jack, hanya dengan mengambil cairan yang ada di sekelilingnya. Apalagi Komandan Manis ada Katakuri yang mampu melihat sekilas masa depan. Jika mereka bekerja sama, itu akan menjadi combo yang sangat mengerikan dan mematikan. Gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah video ini. Oke, segini aja video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, bisa kalian tulis di kolom komentar, oke? Dan selamat bertemu di video selanjutnya. Salam nakama.